Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkan firman Tuhan hari ini, memandu kita melakukan semua aktivitas yang baik dari Injil Lukas 14 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam realita kehidupan kita, manusia masing-masing berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat yang terbaik. Setiap manusia berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu. Setiap manusia berlomba-lomba untuk dipuji. Setiap manusia berlomba-lomba untuk dihormati. Untuk segala tujuan yang kita katakan tadi, berlomba menjadi nomor satu, manusia itu tidak segan-segan untuk mempromosikan diri, menceritakan prestasinya, menceritakan kebaikan-kebaikannya, menceritakan kelebihan-kelebihannya. Sampai di sana mungkin masih baik-baik saja, tetapi tidak sedikit demi untuk dipuji, demi supaya dia menjadi nomor satu, demi untuk tujuan dikatakan sebagai yang terbaik. Tidak sedikit orang yang bahkan mau menjelek-jelekan, menfitnah, dan juga mempersalahkan orang lain. Maka dia mau merendahkan orang lain supaya dia ditinggikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah realita kehidupan kita yang senantiasa kita hadapi terus-menerus. Kita melihat dalam budaya kita, budaya existing sekarang ini, di media-media sosial, ada banyak orang yang memposting prestasi-prestasinya di sana, capaian-capaiannya. Ada banyak orang yang memposting kelebihan-kelebihannya. Ada banyak orang yang memposting bahkan kemewahan-kemewahan yang dia anggap itu akan menjadi nilai tambah bagi dia. Di satu sisi mungkin menjadi motivasi bagi yang lain, tetapi di sisi yang lain bisa saja membuat orang lain silau, bisa saja membuat orang lain menjadi iri, bisa saja membuat orang lain menjadi benci, dan lain sebagainya. Maka karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita belajar dari Alkitab. Adam dan Hawa yang berusaha mau meninggikan diri dan dengan sengaja mau melanggar firman ketentuan Tuhan, mereka kemudian direndahkan. Yang pada awalnya mereka diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, tetapi begitu mereka jatuh ke dalam dosa, citra ilahi hilang dari mereka. Mereka diusir dari Taman Eden. Penderitaan untuk mencari nafkah hidup. Laki-laki harus berkeringat, wanita harus berjuang hidup dan mati ketika mengandung dan akan melahirkan. Saudaraku, bisa saja itu terjadi bagi kita ketika kita berusaha supaya semakin dihargai, supaya menjadi nomor satu dan lain sebagainya. Ketika orang lain tidak memberikan penghargaan, maka kita mungkin merasa tersisih. Hati kita merasa tersiksa dan kita bisa marah kalau tidak dipuji dan tidak mendapat aplaus daripada orang-orang lain. Tetapi kalau kita mau seperti Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, yang dari tahtanya turun ke bumi, mengambil rupa seorang hamba, dan kemudian Tuhan meninggikan diri, meninggikan dia, dan segala lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dengan demikian, kita diajak merendahkan hati. Orang yang merendahkan hati akan senantiasa mendapat sukacita dan berkat. Ibarat kata kita datang ke pesta seperti perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus. Bila kita duduk di depan, padahal itu bukan bagian kita. Dan ketika orang yang paling lebih kehormatannya dari kita datang nanti, kemudian yang tuan rumah menyuruh kita belakang, bukankah itu sangat menyakitkan? Tetapi kalau kita duduk paling belakang, maka tuan rumah melihat kita dan menghargai kita dan mengatakan, Bapak, Ibu, silakan maju ke depan. Bukankah itu lebih menyenangkan dan lebih membahagiakan? Maka saudara-saudaraku yang terkasih, apabila ada seseorang hanya mau memuji diri, menceritakan kelebihan-kelebihannya, yakinlah upahmu telah kamu terima. Dan suatu saat kamu akan direndahkan. Tetapi setiap orang yang merendahkan dirinya dan melakukan segala tugas kewajibannya hanya satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mempermuliakan dan meninggikan dia.
maka tetaplah rendah hati, karena Tuhan akan memuliakan kamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami untuk tetap rendah hati, dengan mengingat bahwa kami hanyalah debu, dan kami akan kembali menjadi debu. Maka biarlah kami lakukan semua tugas tanggung jawab kami, hanya sebagai satu kewajiban dan ibadah untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah melalui segala apapun yang kami lakukan, hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.